Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Oke, iya sisa beberapa orang lagi ya, pejuang-pejuang UTBK. Hari ini kita mau ngebahas ini sih, jadi kan kemarin kita udah mundur ya, sampai tahun 2014 kalau Ibu nggak salah, maka hari ini kita mau ngebahas per bab sih. Ya, per bab, kemarin Ibu udah share juga di psikologi itu ada 2 bab, reproduksi sel sama satu lagi adalah substansi genetik. Jadi yang pertemuan ini kita habiskan dulu di bab reproduksi sel. Nah, ini masih segar sih sebenarnya diingatan anak-anak kelas 12 ya, karena ini materi di kelas 12. Oke, kita mulai di soal nomor 1. Nah, pertanyaannya adalah ciri khusus sel yang membelah secara amitosis. Ya, amitosis berarti dia tidak bermitosis. Ya, kalau tidak bermitosis, lantas bagaimana gitu ya cara membelahnya? Ya udah membelah aja gitu, biner. Nah, ini kan biasanya terjadi pada makhluk-makhluk yang bersel satu ya. Misalnya kayak amuba, kayak paramecium, kayak apalagi ya, beberapa makhluk yang bersel banyak juga ada seperti planaria. Nah, itu bukan amitosis sih, jadi seperti bakteri lah yang paling familiar di kita ya, amitosis itu. Jadi dia nggak melalui tahapan-tahapan. Nah, itu sih perbedaan antara amitosis dengan mitosis yang biasanya kita pelajari di kelas 12. Nah, berarti kita kan disuruh cari selnya tuh yang bagaimana, yang membelahnya itu secara amitosis, karakter sel yang bagaimana. Nah, jadi yang kira-kira jawabannya apa ya kalau dari sini? Ini masih kategori soal yang mudah. Apakah sel itu tidak berdinding? Karioteka ini adalah membran inti. Kalau nggak pernah dengar karioteka, ini adalah membran inti. Vakuola Ibu rasa sudah biasa ya, ada di sel tanaman, kemudian plastik juga ada di sel tanaman, kemudian ada sitosol, sitosol atau sitoplasma. Nah, jadi bagian sel mana yang tidak dimiliki oleh sel yang membelah secara amitosis? Apa jawabannya kira-kira? Masih ada orangnya? Oh. Atau kalian nggak ingat sama sekali ya? Oke, jadi kan amitosis itu tidak perlu ada fase. Nah, fase pertama pada pembelahan itu kan profase ya, yang karakternya adalah ketika dia akan memasuki prophase itu hilang dulu ya, ada yang hilang. Apa yang hilang adalah membran inti, gitu. Jadi organisme yang membelah secara tidak mitosis atau amitosis atau pembelahan biner, nah tidak perlu ada yang menghilang karena tidak ada tahapan, karena memang dia tidak punya gitu pada dasarnya. Ya, apa yang dia tidak punya? Si membran inti tadi. Kenapa harus hilang gitu ya ketika mitosis? Kan kita ingin ingin melihat apa yang terjadi pada kromosom ya, pada kromosom setiap sel yang ingin membelah jadi satu, dari satu menjadi dua, empat dan seterusnya. Nah, jadi sel-sel yang dia amitosis berarti adalah sel-sel yang tidak punya membran inti alias prokariotik. Nah, siapa makhluknya? Ya, siapa makhluknya? Yaitulah bakteri salah satunya. Kalau kita belajar 6 kingdom, maka kingdom pertama dan kedua itulah yang prokariotik. Siapa dia? Arka, bakteri, dan eubakter. Ya, 4 kingdom setelahnya, mulai dari protista sampai seterusnya, itu adalah kingdom yang eukariotik, sudah punya membran inti. Nah, kayak gitu. Ya, nah makanya di amitosis ini tidak membutuhkan membran inti. Nah, Ibu rasa ini tidak ada konsep yang terlalu sulit di sini. Nomor 2, benang spindle menarik kromatid ke kutub pembelahan terjadi pada fase. Ini mudah nih, kalau kalian nggak bisa jawab sih kebangetan. Apa jawabannya? Metaphase. Metaphase. Ya, benang spindle menarik kromatid ke kutub. Ada kata menarik. Ada jawaban yang lain selain metaphase? Ini kata kuncinya. Anafase, Bu. Apa?
Anaphase. Iya. Jadi, nah gini kan ya, kan udah belajar interface, prophase, nah metaphase itu belum tertarik. Ya, belum tertarik. Mereka hanya masih berjajar di bidang ekuator atau di bidang plate cell-nya, di bidang tengah-tengahnya. Supaya apa berjajar? Supaya memastikan nanti sel ini punya materi genetik dengan jumlah yang sama. Kenapa harus dipastikan? Supaya selnya tidak cacat. Jadi kalau misalnya kita lari-lari jatuh terus ada luka, nah kan harapan kita adalah kulit yang nanti terbentuk yang baru ya setelah luka itu sembuh kan warnanya, karakternya, teksturnya itu kan sama dengan kulit yang lama. Nah, kenapa sama? Karena materi genetiknya sama. Gitu. Nah, jadi orang yang punya tai lalat, tompel, nah itu adalah sel-sel yang cacat pada dasarnya. Nah, jadi ketika metaphase belum terjadi penarikan kromosom, tapi pada anaphase sudah tertarik. Maka jawabannya adalah anaphase. Oke, masih gampang. Nomor 3. Nah, pembelahan sel dikendalikan oleh apa yang mengendalikan pembelahan sel menurut kalian? Inti sel, Bu. Inti sel atau ada jawaban yang lain selain inti sel? Membran. Membran sel itu berarti ngebungkus sel ya. Apakah dia berperan dalam pembelahan kalau di membran? Enggak, Bu. Mitokondria. Mitokondria. Oke, Umu Salama. Ada lagi yang lain selain mitokondria? Habis ya. Oke. Jadi kalau kalian lihat-lihat, apa sih sebenarnya yang berperan dalam pembelahan sel itu adalah si intinya. Ya, si inti selnya. Nah, jadi kan inti yang memerintahkan kapan sel itu harus membelah. Ya. Misalnya ketika orang luka, ketika seseorang itu harus tumbuh, maka sel itu harus membelah. Jadi yang memerintahkannya itu adalah si intinya, ya, yang di dalamnya ada anak inti. Gitu. Nah, itu ya. Oke, tidak ada konsep di situ. Nomor 4, bagian sel yang aktif saat mitosis. Yang aktif saat mitosis. Apa jawabannya? Ini masih soal-soal yang hitungannya kacang sih. Ini soal gampang ini. Ada jawabannya? Okay. Sentriol. Sentriol, iya jawabannya benar ya, sentriol. Karena kan ketika kita ngebahas mitosis, meiosis, kita nggak pernah tuh ngebahas lisosom, kita nggak pernah ngebahas mitokondria, apalagi membran ya. Ya membran itu hanya terjadi pelekukan pada saat telophase dan itu bukan sesuatu yang sebenarnya mengendalikan gitu, bukan. Nah, tapi yang memang berperan sebagai aktor utama ya selain inti adalah sentriol. Nah, kita akan melihat peran besar dari sentriol ini ya pada saat anaphase tadi. Nah, jadi ketika dia dibagi udah berjajar di bidang ekuator, nah maka sentriol ini nanti akan terbelah pada saat dia sudah memulai anaphase. Nah, gitu ya. Jadi jawabannya adalah sentriol. Kalau jumpa soal-soal kayak gini sih harusnya nggak boleh salah. Ya, kalian yang belum UTBK, coba tanya-tanya ke teman-temannya kira-kira karakter soalnya kayak gimana. Apakah masih yang seperti ini bentuknya, ya yang sifatnya memang recall atau beberapa konsep dasar saja, atau memang dia mainnya sudah di skala AKM. Nah, kalian udah harus bertanya tuh, kira-kira gimana bentuk soalnya, ya yang belum ujian, supaya ya kalian punya lebih banyak waktu untuk belajar lagi, gitu. Ya, oke, ini dia ya. Jangan bingung kalau nanti ada soal yang menyertakan sentrosom misalnya, ya. Sentrosom itu adalah wilayah, ya, nah, wilayah ataupun daerah tempat terdapatnya sentriol. Yang biasanya itu jumlahnya 2 ya. Ini kan akan mengganda ketika di fase G1 di interface-nya. Gitu. Dan si sentriol ini tersusun atas mikrotubul. Jadi kayak apa ini ya? Kayak lempeng-lempeng besi ya yang dia terpola gitu. Yang dia terpola dan inilah yang nanti akan membagi kromosom itu di fase anaphase. Ya, jadi jangan bingung, sentrosom adalah daerahnya, ya yang warna kuning itu, sentriol adalah
bendanya. Mikrotubul adalah elemen penyusun si sentriol itu. Gitu ya. Oke. Kalau ada yang mau nanya silakan ya. Nomor 5, pembelahan meiosis memiliki ciri sebagai berikut kecuali. Harusnya juga nggak boleh salah. Apa jawabannya? Bu. Bu. Kecuali ya, jangan lupa baca kecuali. Terjadi pengurangan jumlah kromosom. Terjadi pengurangan jumlah kromosom. Tadi ada yang jawab E. Bertujuan memperbaiki jaringan yang luka. Siapa yang jawab E tadi? Ummu Salama, Bu. Oke, Ummu Salama. Iya, benar Ummu. Iya, coba baca detail lagi Sahrul. Ya, pembelahan meiosis. Nah, jadi meiosis itu kan biasanya kalau di kelas 12 kita udah bahas nih mitosisnya, meiosisnya. Mitosis itu nama lainnya adalah pembelahan sel. Meiosis nama lainnya adalah reproduksi sel. Jadi ada hal yang sangat berbeda ketika kalian bahas mitosis dengan meiosis. Nah, mitosis ya itu terjadi tujuannya kenapa Tuhan itu sampai menciptakan sel kita itu bisa membelah. Pertama adalah untuk tumbuh. Kalau sel kita tidak bisa membelah, berarti ukuran badan kita tuh akan tetap seperti anak bayi. Itu logika berpikirnya. Ya. Sel bertambah dari 1 menjadi 2, 4, sampai sekian juta sel. Nah, itulah yang membuat badan kita tambah tinggi, tambah besar, tambah padat. Itulah yang membuat rambut kita dari pendek menjadi panjang. Itulah yang membuat kuku kita setiap minggu harus dipangkas. Nah, begitu. Jadi sedangkan si meiosis itu bukan untuk tumbuhnya, tapi untuk reproduksi. Artinya itu penataan kembali, pengulangan kembali, reproduksi. Berarti ada yang diproduksi di situ. Apa? Sel gamet. Kan setiap siklusnya kan setiap bulannya wanita itu menstruasi, itu akibat dari meiosis. Bukan untuk tumbuh. Bukan untuk perempuan itu tumbuh, tidak. Tapi supaya setiap bulan dia punya siklus menstruasi. Nah, laki-laki mimpi basah itu akibat dari meiosis. Ya, sel gamet itu diproduksi. Gitu. Jadi itu perbedaannya. Nah, sedangkan fungsi lain dari mitosis adalah memperbaiki jaringan yang rusak. Ya, karena Tuhan itu tahu benar bahwa manusia ini lasa gitu. Ya, kebut-kebutan di jalan, tabrakan, cobel, luka. Nah, maka itu harus diganti. Caranya bagaimana? Oh, rupanya dia kasih kemampuan di tubuh kita itu untuk membelah kembali. Kayak begitu. Ya, cuma tetap butuh waktu, tetap butuh nutrien dan sebagainya. Nah, kemudian perbedaan itu secara tujuan ya, secara basic dasar sekali. Ya, perbedaan tujuan dari mitosis dengan meiosis. Nah, kemudian kalau kalian lihat di mana rupanya terjadinya, mitosis itu terjadi pada seluruh tubuh kita selama kita masih hidup dan masih dalam fase perkembangan, pertumbuhan dan perkembangan, kecuali pada sel gamet. Sel gamet kan cuma 2 di dunia ini, kalau tidak sel telur maka sel sperma. Maka selain itu, sel rambut, sel kuku, sel mata, sel jantung, ya jantung bocor bisa ditambal ya karena jantungnya punya kemampuan untuk bermitosis walaupun berbeda-beda ya nak, berbeda-beda. Jadi kemampuan kulit untuk memperbaiki dirinya itu berbeda dengan kemampuan sel jantung, sel hati, sel usus untuk memperbaiki dirinya. Gitu. Jadi kalau misalnya kalian lihat kulit, lebih cepat dia bisa regenerasi dibandingkan dengan jantung yang bocor. Dibandingkan dengan usus yang bocor karena malas makan. Nah, tapi mereka tetap punya kemampuan itu. Gitu. Ya. Nah, seluruh tubuh kecuali sel gamet. Sedangkan meiosis ya di sel gametnya. Gitu. Nah, sekarang kita lihat secara kelakuan kromosom ya. Nah, apakah ada pengurangan? Ya, di sini kan lihat ya. Ini diambil sampel misalnya ada sebuah sel yang jumlah kromosomnya adalah 2 pasang, ya, sepasang warna merah, sepasang warna biru. Berarti 2N-nya adalah berarti kan ini 2 pasang ya. 2N-nya sama dengan 4.
Ya. Nah, ketika ada 2 pasang begini, 2 pasang ya, berarti jumlahnya ada 4. Nah, cuma di sini kalian lihat ini beda satuan nanti. Kalau dia udah 2 lengannya berarti kromosom. Kalau dia 1 begini berarti kromatid satuannya. Secara jumlah, apakah ada pengurangan di sini di hasil akhir? Kan tidak. Tidak, Bu. Kalian tetap melihat bahwa di sini sepasang, 2 pasang, di sini juga 2 pasang. Tidak ada pengurangan. Kalau sampai ada pengurangan ya di sel anakan ini, maka cacatlah kulit kita, maka cacatlah jantung kita, maka cacatlah rambut kita. Pangkas rambut, ya tiba-tiba nanti yang tumbuh adalah pirang tiba-tiba. Berarti sudah tidak sesuai dengan induknya. Ya, tidak boleh ada pengurangan di sini. Karena kalau kurang, udah pasti beda dengan asalnya. Itulah basic dasar sekali tujuan dari mitosis adalah membentuk 2 sel anakan yang harus persis sama dengan induknya. Kalau beda namanya cacat. Sedangkan meiosis ya hasil akhirnya adalah 4. Ya. Nah, 4 sel, terserah nanti yang fungsional berapa. Kalau di sperma semua fungsional, kalau di sel telur cuma 1 yang fungsional. Ya, dengan jumlah kromosom yang sudah setengah. Lihat, ini kan masih 2N ya. Yang Ibu maksud 2N itu adalah dia masih punya pasangan. Nah. Ya, masih punya pasangan. Di sini kan sudah tidak punya pasangan. Mana kategori berpasangan? Dia punya kromosom yang panjangnya, ukurannya sama. Nah, ini kan udah nggak, ini bukan pasangan ini. Ya, karena satu panjang, satu pendek, walaupun warnanya sama. Ya, kategorinya bukan di warna ya. Nah, tapi di ukuran. Gitu. Jadi memang tujuannya adalah untuk reduksi. Nah, beberapa buku nanti kalian membaca bahwa meiosis adalah reduksi sel, reduksi kromosom. Ya iya reduksi, harus N. Nah, supaya si N ketemu N, satu sperma ketemu dengan satu sel telur, nanti jadilah kita 2N. Nah, ini juga mempertahankan generasi supaya generasi pertama, generasi kedua, jadi ayah punya anak, ya, kemudian punya cucu, punya cicit dan seterusnya, tetap kromosomnya 2N nanti badannya. Kalian bisa bayangin kalau misalnya ini sudah 2N ya. Misalnya ya meiosis ini tidak terjadi pengurangan jumlah kromosom, tetap 2N. Ketemulah sama sel telur yang juga 2N, jadilah 4N. Berarti kalian bisa bayangin manusia 4N. Entah jadi Hulk, entah jadi manusia apa bentuknya yang nggak tahu gitu. Nah, itu khas sekali pada meiosis, dia mempertahankan kromosom dari satu generasi ke generasi berikutnya, makanya harus direduksi karena ini nanti akan ketemu dengan sel gamet yang lain gitu. Ya? Nah gitu. Jadi kalau kita kembali ke soal karakter dari si meiosis, terjadi pengurangan kromosom benar, 4 sel anak benar, sel anak kromosomnya haploid, N itu kan nama lainnya haploid ya. 2N nama lainnya diploid. Terjadi 2 kali pembelahan tanpa diselingi interface. Kalian bisa lihat ini 2 kali ya. Ada meiosis 1, ada meiosis 2. Nah, antara meiosis 1 dengan meiosis 2 nanti tanpa interface. Gitu ya. Jadi meiosis 1 itu kan prophase, metaphase 1, anaphase 1, telophase 1, langsung dia ke prophase 2. Nggak ada lagi interface. Nah, kayak gitu. Ya, tanpa interface. Nah, berarti yang bukan adalah jawabannya yang E, bertujuan memperbaiki jaringan luka, karena itu tujuan dari mitosis. Lebih jeli lagi membaca soal ya. Oke, kata kecuali dibaca, kata tidak, kecuali. Nah, itu nak yang suka sekali mengecuh kita, karena memang otak kita itu biasanya ya, cenderung tidak menerima kata-kata tidak, bukan, kecuali. Nah, makanya suka di soal itu dimiringkan, di bold, supaya perhatian kita tertuju ke situ. Gitu. Oke. Nah, ini kalau kalian mau tahu jumlahnya ya. Kalau di sini ya materi genetiknya tuh harus identik. Kalau tidak identik maka cacat. Justru di sini kita membuat variasi karena ada crossing over. Kalian sudah belajar crossing over ya. Nah, maka kalian bisa melihat perbedaan
adanya sedikit perbedaan antara kalian dengan adik kalian, dengan kakak, dengan abang, ya karena memang setiap kali pembuahan diupayakan sperma dan sel telur itu memang bervariasi. Nah, kalau enggak, ya kita bingung nanti ya. Kita jadi fotokopian mama sama bapak kita dong kalau gitu. Ya. Oke, nomor 6. Sel yang terbentuk sebagai hasil dari proses pembelahan reduksi. Barusan aja kita bahas. Apa jawabannya? Sel kulit, Bu. Reduksi. Reduksi itu artinya pengurangan jumlah kromosom. Ovum, Bu. Ovum, ya, ovum. Nah, reduksi itu artinya berkurang. Sel kulit nggak boleh, sel anakannya berkurang nanti cacat. Epitel apalagi, eritrosit, leukosit, pokoknya semua sel yang ada di tubuh kita kecuali 2 sel. Ya, kecuali 2 sel itu tidak boleh terjadi reduksi kromosom. Gitu ya, Nak? Ya, jawabannya ovum. Jangan sampai salah ya. Nomor 7. Replikasi mitokondria terjadi pada fase. Kalau kalian ingat-ingat lagi, ini adalah replikasi organel. Jadi kan sebelum sel itu masuk ke fase mitosis, ini kalau kalian masih ingat, kan ada G1, kemudian ada checkpoint. Ya, dicek dulu udah beres belum di G1, baru masuk di S. Ya, di S beres masuk ke G2, G2 beres checkpoint. Ya, dicek dulu udah beres belum, baru dia mitosis. Jadi kan mitosis ini sebenarnya adalah bagian kecil sekali dari sebuah sel yang sedang bersiklus. Sebagian besarnya adalah interface G1S G2. Ini mengingatkan kembali saja. Pertanyaannya adalah apa yang terjadi di G1? Ya, kalian waktu itu sudah nonton videonya, ada videonya bahkan waktu kita bahas bab ini. Di G1 inilah terjadi penggandaan hampir seluruh organel, ya, hampir seluruh, karena tidak semua mengganda di sini. Nah, disinilah nak mitokondria mengganda jadi 2. Ya, kalau di sel otak misalnya ya, sel otak itu kan sel yang paling banyak mitokondria. Misalnya satu sel saraf kita punya 200 mitokondria. Berarti di G1 harus digandakan menjadi 400. Supaya ketika sel itu jadi 2 biji, itu tetap punya mitokondria yang sama, 200-200. Gitu. Jadi kalian jangan ngebayangin satu sel itu cuma sama semua ya, punya satu mitokondria, satu lisosom, satu badan Golgi, enggak. Variatif tergantung dari fungsional dari sel itu. Itu ya, Nak. Nah, jadi penggandaan lisosom, Golgi, mitokondria itu semuanya terjadi di G1. Sudah beres nih semuanya mengganda, baru boleh masuk ke S. S itu ngapain? Disitulah proses replikasi dari DNA. Kalau di sini replikasi dari organel, di sini adalah replikasi dari DNA. Ya, beres replikasi dari DNA, kenapa tidak ada checkpoint? Nah, kalau kalian masih ingat, kita sudah pernah bahas. Ketika kita membahas replikasi DNA, kita punya enzim nuklease yang pekerjaannya adalah men-screening kalau terjadi kesalahan pada saat proses replika. Maka tidak perlu checkpoint di sini. Kemudian di G2 ini ngapain? Di G2 ini adalah proses pembentukan enzim-enzim, ya, dan penggandaan mikrotubul. Jadi mikrotubul itu di sini sih digandakan terakhir. Ya, kalau mitokondria di sini. Sebagian besar organel di G1, kecuali si mikrotubul. Gitu ya. Nah, jadi jawabannya apa? Interface, Bu. Oke, interface, karena tidak ada pilihan G1, G2, S ya. Kalau ada pilihan G1, S, G2, maka jawabannya G1. Nomor 8, proses berikut terjadi pada interface, kecuali barusan kita bahas. Apa itu jawabannya? Replikasi DNA, Bu. Kecuali, Sahrul. Baca kecualinya, nah. Apa jawabannya? Duplikasi, Bu. Ya, apa? Lebih keras? Ungu ya? Ya, apa jawabannya? Duplikasi kromosom, Bu, C. Duplikasi kromosom menjadi kromatid. Ya, kecuali ya.
Replikasi DNA tadi ada kita bahas? Ada ya di fase S. Pembentukan organel sel. Ya, mungkin yang dimaksud ini adalah penggandaan ya. Nah, penggandaan. Kemudian duplikasi kromosom menjadi kromatid. Ini kan kejadiannya di profase. Ini kan kejadiannya setelah dia masuk ke mitotic phase, bukan di interphase. Itu metabolisme sel jelas, pembentukan enzim itu metabolisme. Ya, sintesis protein, ya enzim itu dibentuk dari proses sintesis protein. Di mana kejadiannya? Di sini tadi di G2. Ya, disinilah sel nanti membentuk enzim-enzim yang dibutuhkan pada saat sel itu ingin melakukan mitotic phase. Ya, yang kecil ini. Gitu. Mempersiapkan energi dan sebagainya. Maka yang bukan, yang kecuali adalah duplikasi. Hati-hati ya nak, ini berbeda antara A dan C. Ini dua pernyataan yang sangat berbeda. Replikasi DNA itu DNA-nya yang direplika, dibuat cetakan barunya, dibuat kembarannya, dibuat sisternya. Tapi kalau duplikasi kromosom, dia kromosomnya yang diubah bentuknya menjadi kromatid. Ya, memendek, menebal, kan gitu. Ya, kromatid, memendek, menebal, itu kan semuanya terjadi pada prophase. Jadi jawabannya C. Ya, ini ya. Kalau kalian lihat fase ini. Nah, nomor 9. Ciri berikut yang bukan. Nah, baru aja kita bahas ya. Yang bukan merupakan ciri dari prophase. Apa tuh namanya kira-kira? Baru aja kita bahas. Dibaca ya, bukan. Nukleolus lenyap, anak intinya lenyap, kemudian membran intinya menghilang, kromatin memendek dan menebal, sentriol menghasilkan benang tubulin, yang terakhir adalah organel sel di luar inti mulai tampak jelas. Mana yang bukan, yang paling nggak masuk akal? Ya, Bu. Ya, jawabannya. Nah. Ini selain Ummu Salamah, nggak ada respon ya? Atau memang karena sedikit ya orangnya? Iya, jawabannya organel sel di luar inti mulai tampak jelas. Jadi di prophase kita nggak peduli dengan organel lagi. Ya, prophase itu fokus kita sudah ke inti dan anak intinya. Ya, plus dengan sentriol yang nanti akan mengikat si ini apa namanya kromosomnya. Nah, kan gini ya. Ini sel yang akan melakukan prophase. Yang awalnya masih punya nukleolus, masih punya karioteka atau membran inti. Nah, ketika dia mau memulai itu ya berarti ini harus hilang dulu karena kita akan bermain-main dengan isi di dalamnya. Ya, yang bentuknya masih benang kusut ini harus memendek, menebal ya supaya kelihatan. Oleh siapa? Oleh si sentriol ini. Sentriol ini juga ngebaca, oh ini udah mulai, ini nih kelihatan nih membran inti sudah mulai hilang. Ayo kita bergerak ke kutub yang berlawanan. Bergerak dia. Nah, setelah bergerak di posisi yang pas, ya udah ini hilang. Nah, maka si kromosom ini mulai bergelantungan ya di benang-benang spindle yang dihasilkan oleh pergerakan dari dua sentriol. Jadi kita nggak mau tahu apa kejadian dengan organel, tidak. Di prophase ini fokus kita adalah ke inti, anak inti, dan sentriol. Maka jawabannya adalah D. Masih sempat ya? Kayaknya sempat 2 soal lagi deh. Oke. Pada saat metaphase, 2 kromatid masih bergabung pada bagian yang disebut. Nah, ini agak bukan sulit sih sebenarnya, cuman banyak bahasa planet ya. Nah, supaya kalian tahu apa itu kiasma, apa itu sentromer, apa itu sentrosom, dan apa itu sinapsis. Nah, ini yang namanya kiasma. Ya, kiasma itu adalah titik tempat terjadinya crossing over. Itu kiasma. Kalau sentromer, gue rasa kalian harusnya tahu ya. Sentromer itu adalah titik yang membagi lengan. Ya, lengan pada kromosom.
Kalau sentromernya di ujung ya berarti satu dong lengannya. Kalau sentromernya hampir ke ujung nanti ada namanya si kromosomnya apa. Itu sentromer. Ya, pusatnya, titiknya yang membagi dua lengan dari yang membagi lengan dari kromosom gitu ya. Tergantung posisi sentromer itu ada di mana nantinya. Sentrosom, tadi sudah barusan kita bahas, ini adalah daerah tempat terdapatnya sentriol. Sedangkan sinapsis adalah proses berdekatannya ya, berdekatannya kromosom yang homolog. Jadi bersinapsis dia, lengket, berdekatan, berdampingan, bersejajaran. Itu sinapsis. Nah, jadi kira-kira ini jawabannya apa ya? Dua kromatid masih bergabung pada bagian yang disebut. Apa jawabannya? Oke, merespon ya. Oke, jawabannya adalah sentriol. Ya, jawabannya adalah sentriol karena yang ditanya adalah metafase. Ya, tidak mungkin sentromer atau sentrosom. Ini kan ya jawabannya sentromer ya, sorry ya. Jawabannya adalah sentromer. Nah, sentriol ini kan yang tadi ya, yang akan menghasilkan benang-benang spindle. Sentrosom itu kan daerahnya, tidak ada hubungannya dengan ini ya, tidak ada hubungannya dengan kromatid. Ini yang dimaksud adalah ini ya nak, dua kromatid masih bergabung pada bagian yang disebut. Dua kromatid ini adalah kromosom yang dimaksud ini. Jadi kan kayak dua kromatid itu lengket gitu. Lengketnya di mana? Ya di sentromer, ya di sentromer tadi gitu. Nanti pada saat anafase barulah sentromernya membelah. Kebagilah dua kromatid itu masing-masing satu. Yang tadinya dua lengan jadi satu lengan gitu. Ya, jawabannya adalah bola nomor 11. Pada pembelahan meiosis, sel mengandung kromosom bivalen. Bivalen artinya masih berpasangan. Bi artinya dua, terjadi pada fase. Di mana yang mereka masih berpasangan? Kira-kira menurut kalian sebelum Ibu bahas. Apakah di interface? Apakah di profase 1 atau profase 2 atau di anafase 1 atau anafase 2? Ini pakai logika bisa sih sebenarnya yang jawabnya. Oke, respon. Nah, oke, kalian bisa lihat ini ya. Ini tahapan meiosis yang pertama, ada profase 1, metafase 1, anafase 1 dan telofase 1. Nah, kalian bisa ngelihat kan ya bahwa di sini semua kromosomnya itu masih punya pasangan. Indikator pasangan apa? Tadi sudah Ibu jelaskan. Mereka harus punya dua buah kromosom yang ukurannya, nah, bukan warna ya, ukurannya sama. Maka ini punya 3 pasang. Ya, kalian lihat ya. Nah, di profase itu masih berpasangan, berdua. Ya, di metafase masih berpasangan enggak? Iya. Walaupun hampir bercerai, hampir berpisah, hampir putus. Karena ini di ambang putus ini ya. Nah, udah berjajar berdua, tapi masih berdua. Masih berdua posisinya. Nah, tapi di anafase ini udah beneran break, udah beneran putus, udah beneran cerai. Dua kromosom homolog ini setelah mereka meninggalkan sesuatu ya. Nah, ini kan crossing overnya. Nah, ini unik sekali pada meiosis karena kalian tidak pernah menjumpai ini pada mitosis. Nah, udah bercerai mereka berarti tidak berpasangan lagi dong. Ini udah pisah. Oke, jadi jawabannya apa? Ini siapa aja sih yang hadir ini ya? Kok cuma sedikit yang respon. Apa jawabannya? Oke, harus kalian jawab ini. Dan nggak boleh salah. Apa jawabannya? Beda 1 sama 2 apa, Bu? Secara logika apa jawabannya? Gak ada respon ya. Ini siapa aja sih yang hadir hari ini?
Silakan dijawab. Ini soal terakhir. Kalau kalian nggak jawab, berarti ini nggak selesai-selesai. B ya, Bu. Apa jawabannya? B. Dodol. Pro. B. Bola. Bola ya. Oke. Kalau kalian pengen lihat lagi ya, inilah meiosis yang kedua. Nah, kenapa Ibu tidak tayangkan lagi meiosis yang kedua? Nah, harusnya logikanya sudah mulai jalan gitu ya. Kalau di anafase saja mereka sudah tidak berpasangan, anafase 1, ya otomatis di meiosis kedua tidak ada lagi cerita pasangan. Karena di sini udah cerai, udah pisah. Nah, makanya ini nggak Ibu tampilkan lagi gitu. Ini kan hasil telophase 1. Nah, mau masuk ke prophase kedua, kan tadi tanpa interface. Mana ada lagi cerita pasangan, kan ini induknya udahan. Gitu logika berpikirnya. Jadi kalau pertanyaannya bentuknya kayak yang tadi, yang dua-dua ini udah nggak mungkin. Nah, meiosis 2 itu udah nggak lagi cerita pasangan. Nah, karena itu sudah terbagi pada saat anafase 1. Berarti otomatis anafase 1 pun tidak mungkin. Karena ini kan sudah mulai cerai di sini. Di interface, nggak ada kita cerita kromosom. Interface itu kan fase siap-siap. Ya cerita organel, cerita DNA. DNA ya, bukan kromosomnya. Gitu. Nah, maka jawaban yang paling mungkin adalah bola. Nah, di sini yang kalian harus mainkan logika berpikirnya. Gitu. Jadi ngejawab soal ini 1 detik juga selesai. Gitu. Kalau konsep yang tadi kan paham. Oke? Iya, terima kasih ya anak-anak yang hari ini sudah hadir. Ini sebenarnya ada 25 soal. Kalau ini sempat, dan kalau ini ya Ibu belum lihat juga sih jadwalnya. Kalau misalnya memang nanti memungkinkan, ya masih ada sekali lagi pertemuan. Selamat ujian yang hari ini mau ujian. Ya, lakukan yang terbaik. Yang belum, ya berarti kalian dikasih waktu untuk memperpanjang proses belajar, maka jangan disia-siakan. Terima kasih ya Ibu Salamah Sahrul Wirahadi yang sudah merespon. Ibu tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you, Bu. Oke.